Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaidar Bayanti, SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Siden dan Rapang akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah saya, Ibu Simpuan SPD, selaku Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 62 Pitue, yang terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Selamat pagi Bu. Pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Kami akan melakukan wawancara. Mohon maaf, mungkin berkenan untuk memperkenalkan diri secara singkat. Saya Simpuan SPD, Kepala SMP Negeri 62 Pitue. Terima kasih Bu. Kita langsung saja. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Jadi di sini kita melihat kasus dari dua sisi ya Bu, dari bujukan moral dengan dilema etika. Kalau sebuah kasus satu salah satu benar, maka itu dikatakan bujukan moral. Namun jika kedua-duanya benar, maka dikatakan dilema etika. Dilema etika ya Bu. Iya. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, selain ini Bu, bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau dalam mengambil keputusan itu, yang pertama itu harus mengidentifikasi masalah dulu, kemudian mencari atau memperhatikan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Langkah selanjutnya mengumpulkan fakta-fakta yang sesuai dengan kasus. Tentu saja dalam pemecahannya nanti itu mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai sebuah manfaat. Oh ya, berarti ada tiga ya Bu ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi, kemudian yang terlibat dan mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Kemudian Bu, yang pertanyaan yang ketiga adalah langkah-langkah atau proses seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menangani sebuah masalah atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Langkah-langkah yang saya lakukan biasanya dalam menghadapi sebuah kasus atau masalah, yang pertama memanggil kedua belah pihak yang bermasalah. Artinya setelah kita mengidentifikasi tadi, kita memanggil kedua belah pihak, kemudian dimintai keterangan supaya bisa mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan dalam kasus itu. Kemudian setelah bertemu keduanya, kita mencari solusi yang terbaik dan tidak merugikan kedua belah pihak itu. Artinya kita harus mencari solusi yang seimbang supaya tidak ada yang dirugikan. Oh ya, artinya intinya ini adalah mencari sebuah solusi ya Bu? Iya. Oke. Yang pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus yang dihadapi? Kalau selama ini kalau ada kasus yang dihadapi, yang saya lakukan itu ya berdialog dengan pihak yang berkasus atau yang bermasalah tadi. Cuma itu tadi seperti yang katakan tadi, bahwa kita harus memperhatikan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang bisa diterima kedua belah pihak, dengan cara juga memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan dari kedua belah pihak. Pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan bagi Ibu dalam mengambil sebuah keputusan, ada kasus-kasus di dalam dilema etika? Dalam dilema etika, selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, ya saya harus mencari solusi yang terbaik dan harus memikirkan apakah keputusan yang saya ambil itu tidak menimbulkan hal yang lebih besar atau malah memicu masalah itu menjadi besar. Artinya saya harus memikirkan solusi yang saya ambil itu harus menyelesaikan, ataupun ada permasalahan yang tinggi itu harus sekecil-kecilnya mungkin, kalau bisa menyelesaikan masalah itu tanpa menimbulkan masalah baru. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tantangan atau jadwal tertentu dalam sebuah
penyelesaian kasus dilema etika, atau ibu langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat? Nah, sebenarnya kalau masalah jadwal saya tidak membuat jadwal karena itu kan namanya kasus, kita tidak tahu kapan kejadiannya, ya bagaimana masalahnya. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti itu, saya akan berusaha menyelesaikan pada saat itu juga supaya tidak menimbulkan kasus baru. Karena misalnya sebuah kasus itu ditahan-tahan, besok bisa saja berkepanjangan atau menimbulkan masalah baru. Jadi kesimpulannya masalah itu akan saya selesaikan pada waktu itu juga. Berarti diselesaikan secara langsung ya Bu? Secara langsung. Yang selanjutnya Bu, adakah yang terlibat atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan itu saya melibatkan dewan guru yang ada di sekolah. Artinya saya akan memunculkan masalah atau kasus, kemudian saya berdiskusi dengan mereka, bermusyawarah dengan dewan-dewan guru apa solusi yang bisa kita ambil dari masalah ini. Saya juga berkonsultasi dengan pengawas walaupun hanya melalui PA telepon atau melalui PA WA tentang solusi apa yang bisa diambil dari kasus itu. Terkadang juga melibatkan komite sekolah, jadi ada 3 rekan yang ada di sekolah, pengawas dengan komite sekolah. Berarti ada 3 Bu ya yang faktor atau yang terlibat dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Selanjutnya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan tersebut? Pembelajaran yang saya bisa petik dari pengambilan keputusan itu bahwa apapun yang dihadapi, masalah apapun yang dihadapi, kita harus menyelesaikan dengan cara musyawarah, cara kekeluargaan, dengan melibatkan semua warga yang ada di sekolah, yang terlibat juga dalam sekolah, misalnya pengawas dengan komite. Artinya apapun yang kita hadapi, kalau memang kita pecahkan secara bersama, itu juga akan terpecahkan dengan mudah dan mendapatkan solusi yang terbaik. Artinya secara musyawarah dan mufakat ya Bu, dengan beberapa yang terlibat di situ. Yang terakhir Bu, tantangan apa yang diambil setelah mengambil sebuah keputusan tersebut? Ya, sebenarnya kalau sudah mengambil sebuah keputusan itu, terkadang kita kembali berpikir apakah keputusan ini sebenarnya benar apa tidak, karena itu tadi, kalau kita mau mengambil keputusan kita harus memikirkan kedua belah pihak. Nah, setelah kita mengambil keputusan pun terkadang kita bingung apakah keputusan tadi itu sudah benar apa tidak, apakah tidak ada yang merugikan, karena memang terkadang ada yang namanya juga masalah atau kasus. Masalah itu kan terkadang diterima orang pemecahannya atau tidak, karena terkadang saya merasa benar, saya tidak bersalah, mengapa solusi yang seperti ini. Nah, padahal kita itu sudah mencari solusi yang terbaik. Itu sebenarnya tantangannya, terkadang keputusan yang diambil ada pihak yang tidak menerima. Berarti ada keputusan yang harus pihak yang menerima harus apa namanya? Iya, artinya itu kan keputusan yang tidak diambil. Terkadang yang bermasalah tadi, pihak yang bermasalah tadi tidak menerima keputusannya itu, mungkin tidak sesuai dengan hatinya atau apa. Demikianlah hasil, terima kasih Bu waktunya. Demikianlah hasil wawancara saya oleh Kepala Sekolah